Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel di Society. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat, bahagia, dan dompetnya nggak tipis ya. Oke, kali ini kita akan membahas novel Donghua ya guys. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys kuy. Cerita berlanjut, terdengar sebuah ledakan besar, duar, pil sungai mulai melonjak. Nirvana Ki yang kuat muncul menjadi gelombang pasang yang bergulir tanpa henti. Tampilan kekuatan dari pil sungai jauh lebih menakutkan daripada sungai normal. Chen Zhan dan Wu Dao melayang di atas sungai pil. Bahkan saat Nirvana Ki yang padat menggedor tubuh mereka, pakaian mereka tidak goyah sama sekali. Mereka tampaknya menggunakan kekuatan Yuan mereka untuk mempertahankan diri terhadap tabrakan dari Nirvana Ki. Lin Dong diam-diam iri pada pemandangan ini. Inilah perbedaan kekuatan antara dia dan mereka. Mereka tidak berada di level yang sama. Sementara itu, para murid Allah Daslate bergegas ke sisi platform Sungai Pil dengan mata mereka terfokus pada Sungai Pil. Pandangan mereka dipenuhi dengan rasa iri. Sungai Pil peredam kepala adalah peristiwa yang sangat langka yang terjadi hanya setiap tahun sekali. Nirvana Ki emas yang diproduksi di kedalaman Sungai Pil memiliki efek bergizi yang sangat kuat pada praktisi tahap Nirvana. Namun, sangat sedikit Nirvana Ki emas diproduksi setiap tahun. Kalau tidak, itu akan sangat membantu para murid Allah Daslate. Aku ingin tahu berapa hari Lin Dong bisa bertahan saat ini. Ya, Nirvana Ki emas sangat kejam. Saat memasuki tubuh Anda, itu akan masuk ke sistem saraf dan pembuluh darah Anda, bahkan mungkin mengancam jiwa bagi mereka yang tidak beruntung. Orang yang mendapatkan hak istimewa dari perendaman kepala Sungai Pil tahun lalu adalah senior Feng Yun. Kan, dia berhasil tinggal di Sungai Pil selama 4 hari. Mengingat kekuatan Lin Dong saat ini, saya kira dia harus bisa tinggal di sungai selama 4 hari. Siapa tahu, di peron, semua orang melihat sosok muda yang berada di atas Sungai Pil. Pada saat yang sama, bisikan dan gumaman pecah dari para penonton. Apakah perendaman kepala Sungai Pil berbahaya? Setelah mendengar rumor itu, Mo Ling dan rekannya memandang dengan panik ke bocah Martin dan bertanya. Awalnya, Sungai Pil dibuat dari Nirvana Ki yang paling murni. Di kedalaman Sungai Pil, sejumlah besar Nirvana Ki bergabung bersama di bawah tekanan ambien. Seiring berlalunya waktu, perpaduan tersebut menciptakan energi yang sangat murni, yang dikenal sebagai Nirvana Ki emas. Bocah Martin menjelaskan dengan gamblang. Ada nama lain untuk Nirvana Ki emas semacam ini. Ini juga disebut Roh Yuan Ki. Roh Yuan Ki. Mo Ling dan yang lainnya terkejut ketika seorang praktisi tahap Nirvana akan melalui kesengsaraan Nirvana ke-7, Nirvana Ki di tubuhnya akan secara otomatis berubah menjadi Yuan Ki itu. Dari perspektif yang berbeda, situasi yang sama adalah apa yang terjadi dengan Nirvana Ki emas di Sungai Pil. Nirvana Ki emas akan terbentuk setelah melalui berbagai putaran fusi dan penyempurnaan. Hanya saja Nirvana Ki emas di sini tidak memiliki kesadarannya sendiri. Jika seseorang dapat berhasil menyerap Nirvana Ki emas di sini, tidak hanya itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan kekuatannya, itu akan membuat proses Yuan dannya berkembang menjadi roh Yuan yang jauh lebih halus juga. Ada manfaat seperti itu? Setelah mendengar ini, Mo Ling dan yang lainnya terkejut. Membentuk roh Yuan adalah langkah penting dalam tahap Nirvana. Ketika roh Yuan diciptakan, bahkan jika tubuh fisik seseorang dihancurkan, seseorang tidak akan mati seketika. Namun, meskipun roh Yuan agak berguna, tidak mudah untuk membuatnya. Risiko menciptakan roh Yuan jauh lebih tinggi daripada melewati kesengsaraan Nirvana. Karena itu, ketika mereka mendengar bahwa Nirvana Ki emas dapat membuat proses menciptakan roh Yuan lebih lancar, mereka sangat terkejut. Memang ada banyak manfaatnya, namun
Nirvana Ki emas bisa agak tidak terkendali bagi para praktisi di tingkat Anda. Saat Anda kehilangan kendali, tubuh internal Anda akan berada dalam keadaan kacau. Pada akhirnya, Anda tidak hanya berhasil mendapatkan manfaat, tetapi Anda juga akan berakhir dengan banyak cedera internal. Selanjutnya, Nirvana Ki emas tersembunyi di kedalaman Sungai Pil. Jika seseorang ingin mendapatkan Nirvana Ki, seseorang harus memasuki kedalaman Sungai Pil. Tekanan ambient di sana cukup untuk menghancurkan praktisi panggung 4 Yuen Nirvana. Itu bukan tugas yang mudah untuk menahan tekanan. Sambil menyerap Nirvana Ki emas pada saat yang sama, bocah Martin menjelaskan, "Oh, begitu." Semua orang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah melihat ekspresi wajah semua orang, Martin kecil hanya tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke arah sosok muda di atas Sungai Pil. Memang, emas Nirvana sangat kejam. Namun, itu tidak akan menimbulkan ancaman kematian bagi Lindong yang telah berlatih keterampilan naga terwujud dari langit hijau. "Ayo kita lakukan di atas Sungai Pil." Chen Zhen memandang Wu Dao dan tertawa kecil. "Baik." Wu Dao sedikit mengangguk. Segera setelah itu, ekspresi wajahnya menjadi suram secara bertahap. Dengan gelombang lengan bajunya, kekuatan Yuen yang tak terbatas dan kuat menyapu tubuhnya seperti gelombang pasang dan muncul menjadi balok buatan berkekuatan Yuen yang langsung jatuh ke Sungai Pil. Kemudian, itu mulai diaduk dengan ganas seperti batang raksasa. Wish, wish, wish. Saat bab besar yang dibuat dari kekuatan Yuen mulai bergerak, Sungai Pil mendidih seketika. Gelombang dan arus melonjak hebat. Setelah itu, pusaran air berwarna hitam terbentuk dengan cepat di permukaan Sungai Pil. Pusaran air membentang dengan cepat ke dasar Sungai Pil. Pusaran hitam legam itu seperti mulut iblis, membuat rambut seseorang berdiri. Bas-bas. Jelas, pusaran air itu berkembang pesat. Saat lebar mulut pusaran air mencapai sekitar 100 kaki, sinar keemasan muncul dalam kegelapan tak berdasar. Desir, sinar keemasan melesat keluar dari pusaran air seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit yang gelap. Akhirnya, ketika mencapai puncak langit, gelombang energi kekerasan yang abnormal meletus. Nirvana Ki emas. Ketika semua orang di peron melihat cahaya keemasan melesat keluar dari pusaran air, tangisan terkejut muncul dan mata mereka dipenuhi dengan semangat. "Lindong, masuklah ke dalaman Sungai Pil dan menyerap Nirvana Ki emas. Jika kamu tidak tahan lagi, hancurkan batu giok ini dan aku akan membawamu kembali." Chen Zhen meraung ketika sinar keemasan muncul. Dengan gelombang lengan bajunya, batu giok berwarna emas terbang menuju Lindong. Ia pasti, tanpa ragu-ragu, setelah Lindong menangkap giok berwarna emas di tangannya, tubuhnya bergetar dan kekuatan Yun yang kuat menelan tubuhnya. Setelah itu, dia muncul menjadi seberkas cahaya dan melonjak ke pusaran air tanpa sedikit pun ketidakpastian. Saat Lindong memasuki pusaran air, Chen Zhen mengambil tindakan juga. Kekuatan Yuen tanpa batas menyembur keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh pusaran air. Segera setelah itu, pusaran air mulai berputar lebih lambat. Akhirnya, pusaran air itu membeku dengan paksa. "Cuy!" Setelah melihat pusaran air membeku, Wu Dao menghela nafas lega. Dengan lambaian tangannya, dia menarik batu raksasa yang dibuat dari kekuatan Yuen ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah pusaran air yang memancarkan sinar keemasan dan mengerutkan bibirnya tanpa sadar. Apa yang terjadi selanjutnya harus bergantung pada kemampuannya. Semakin lama dia bertahan di sana, semakin bermanfaat baginya. Chen Zhen saat dia membersihkan tangannya. "Menurutmu berapa hari anak ini bisa bertahan?" Chen Zhen tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. "Seharusnya sekitar 5 hari, gumam Wu Dao saat dia memberikan perkiraan konservatif. 5 hari adalah hasil yang agak bagus. Namun, saya kira perkiraan ini jauh dari yang Anda harapkan, jauh di dalam hati Anda. Bukankah kamu selalu menjunjung tinggi dia?" Chen Zhen tertawa. "Baiklah, perkiraan saya adalah 8 hari. Wu Dao mengelus jenggotnya dan menjawab. Chen Zhen sedikit terkejut. Kemudian, dia mempertahankan ketenangannya dan melanjutkan, "Kamu agak tumpul. Dari apa yang saya tahu, di antara generasi muda yang telah menjalani Sungai Pil peredam kepala, hanya Ying Xiaoxiao yang bertahan selama 8 hari di sungai.
Saya tidak pernah sekalipun percaya bahwa Lindong lebih lemah dari gadis itu. Wudou tersenyum malu-malu. Lalu, kenapa kamu tidak memikirkan tentang apa yang terjadi di masa lalu? Tahun itu, senior Xiaotong berbaring di ranjang sungai Pil dan menyerap semua nirvana ki emas sebelum keluar dari sungai. Qinzhen terkekeh. Haha, senior Xiaotong adalah talenta luar biasa yang menguasai kitab suci hebat Daselit. Saya tidak memiliki harapan seperti itu untuk Lindong. Wudou terkekeh. Kamu, Qinzhen tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah pusaran air yang memancarkan sinar keemasan dan berkata dengan lembut, "Karena kamu memiliki harapan yang begitu tinggi padanya, kita akan melihat berapa hari anak ini bisa bertahan." Saat Qinzhen menyelesaikan kalimatnya, dia berhenti berbicara sebentar. Kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri, jika keajaiban terjadi, itu akan menjadi skenario terbaik. Aula Daselit terlalu sunyi selama beberapa tahun terakhir. Sudah waktunya untuk kegembiraan. Saluran pusaran yang gelap itu seperti ular sanca hitam raksasa saat ia menerjang ke sungai Pil, sebelum akhirnya terhubung dengan kedalaman terdalamnya. Duar, dari dalam saluran, sinar cahaya tiba-tiba meletus eksplosif saat bepergian dengan kecepatan yang menakutkan menuju kedalaman pusaran yang paling dalam. Pada saat ini, sinar keemasan mulai berangsur-angsur mencerahkan dalam kedalaman kegelapan. Apakah aku akhirnya tiba? Lindong menyipitkan matanya dan menatap cahaya keemasan besar di depannya. Dengan dari cahaya keemasan, dia merasakan fluktuasi yang sangat luas dan biadab. Itu kemungkinan nirvana ki emas yang lahir di kedalaman sungai Pil. Fluktuasi ini terasa agak akrab. Lindong bergumam pada dirinya sendiri, sebelum sentakan melintas di benaknya saat dia ingat. Apakah ini energi emas yang sama yang ada di dalam tubuhnya setelah menelan roh Yuan yang ada di tubuh Lin Langtian? Dari tampilannya, kedua jenis energi ini harus serupa. Namun, nirvana ki yang lahir di sungai Pil tidak memiliki kesadaran dan tidak tunduk pada kontrol siapapun. Sepertinya tekanannya mulai meningkat. Mata Lindong menatap dua sisi pusaran sebelum bergerak menuju dasar sungai. Tekanan itu secara bertahap semakin kuat, dan segera itu membuat kulitnya merasa tidak nyaman. Pil tidak mungkin menjadi sungai biasa dan cairan yang mengalir melalui itu bukan air sungai biasa. Sebaliknya, ia dibentuk oleh air nirvana yang dibuat dari kondensasi nirvana ki. Tekanan yang dihasilkan dari itu adalah sesuatu yang bahkan ahli panggung nirvana seperti Lindong tidak berani meremehkan. Dengan pikiran yang melingkarinya, sebuah lampu hijau samar mulai melonjak di sekitar tubuhnya, segera menghilangkan banyak tekanan. Mengikuti penguasaan bertahapnya dari keterampilan naga terwujud hijau surga, ketahanan dan kekuatan tubuh fisik Lindong telah melebihi seorang ahli tahap 6 Yun Nirvana. Setelah lampu hijau sepenuhnya menyelimuti seluruh tubuh Lindong, dia tidak ragu dan dengan eksplosif menembak keluar. Akhirnya dia melesat keluar dari saluran pusaran dan menuju ke arah cahaya keemasan di dasar sungai. Terdengar suara mendesis ketika Lindong baru saja keluar dari saluran pusaran. Ia mulai tenggelam dengan keras. Tekanan yang jauh lebih kuat mulai meresap ke dalam dirinya, menyebabkan lampu hijau yang menyelimutinya menjadi agak redup. Setelah menyadari situasi ini, ekspresi Lindong berubah serius dan serius. Dengan gemetar samar tubuhnya, deretan sisik hijau mulai membungkus seluruh tubuhnya dengan cepat. Sama seperti baju zirah, mereka menutupi hampir setiap inci tubuhnya. Dengan munculnya armor skala, tekanan segera menghilang, akhirnya memungkinkan Lindong mengamati sekelilingnya. Ini adalah dasar dari sungai Pil, namun tidak ada lumpur atau lumpur. Sebaliknya itu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang memancar keluar, membentuk area dengan radius sekitar 10 meter. Di luar radius cahaya keemasan ini adalah lingkungan yang gelap dan suram. Tatapan Lindong menyapu sekelilingnya dengan cermat.
sebelum mengerucut di tambalan besar cahaya keemasan di depannya. Di bagian bawah Sungai Pil, sebuah cahaya keemasan dan Nirvana Ki ada di samping satu sama lain, tanpa sedikit pun pencampuran. Jeti ini adalah Nirvana Ki emas, energi yang biadab dan manjur. Lindong perlahan merentangkan skala naganya menutupi telapak tangan dan meraih dalam cahaya keemasan. Saat tangannya mencapai lebih dalam dan lebih dalam, dia secara bertahap merasakan sensasi kental, fluktuasi. Kekerasan yang diikuti menyebabkan Lindong merasakan samar-samar rasa sakit yang menusuk di tangannya. Sudah waktunya untuk bertindak. Lindong menghela nafas dan tidak lagi ragu. Dengan langkah, dia masuk ke dalam cahaya keemasan yang memancar. Saat dia berjalan ke cahaya keemasan, sisik-sisik di tubuhnya mulai menghasilkan suara dengung samar. Lampu hijau mulai mekar keluar, melindungi Lindong dari korosi yang disebabkan oleh energi keras. Setelah sepenuhnya tenggelam dalam cahaya keemasan, Lindong melanjutkan untuk duduk. Dengan ekspresi serius, ia membentuk segel dengan kedua tangan. Ketika kekuatan pengisapan mulai berdenyut keluar dari tubuhnya, mengaum. Ketika kekuatan pengisapan mulai berkembang biak, cahaya keemasan yang tenang mulai bergolak hebat. Gelembung ki emas mulai meledak di sekitar tubuh Lindong, seperti sinar demi sinar cahaya emas ditambahkan ke tubuh Lindong seperti badai petir. Saat sinar cahaya emas menembus ke dalam tubuhnya, mereka meledak menjadi kabut emas yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka memasuki tubuhnya sebelum melakukan perjalanan lebih dalam ke inti tubuhnya. Mendesis, sebagai kabut emas yang melekat pada organ internalnya, wajah Lindong berubah mendidih. Menghirup napas dalam-dalam, suara gemerincing bisa terdengar keluar dari jahitan giginya. Kabut itu seperti lava mendidih dan ketika menjalari tubuhnya, meridian, otot, dan bahkan rawa mulai berangsur-angsur memerah, seperti dipanggang oleh api. Nirvana Ki emas yang kejam, namun ini tidak cukup untuk menghalangi saya. Lindong mengepalkan giginya dan dengan pikiran, naga meraung misterius mulai bergema di dalam tubuhnya. Gelombang suara ini mulai menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Ketika mencapai meridian, otot, dan tulangnya, cahaya hijau samar muncul pada mereka. Sementara secara bertahap diselimuti oleh cahaya hijau, aura kuno yang samar dan tidak normal mulai muncul di dalam tubuhnya. Aura ini seperti perlombaan naga dari zaman kuno. Kemampuan naga yang terwujud dari surga naga adalah keterampilan yang memungkinkan tubuh manusia untuk berlatih ke tingkat yang menyaingi ras naga sejati. Ini adalah tambahan untuk ki naga sejati yang telah ditinggalkan Cinjai dalam tubuhnya, sesuatu yang hanya dimiliki oleh ras naga elit. Ini memungkinkan tubuh fisik Lindong perlahan berevolusi dari dalam saat ia terus berlatih keterampilan naga hijau surgawi. Sudah menjadi rahasia umum bagi semua orang bahwa tidak peduli seberapa kuat dan tangguh tubuh manusia, organ tubuh selalu merupakan titik terlemah. Umumnya, jika lawan menembus organ-organ ini, kerusakan yang dihasilkan kemungkinan besar akan mengancam jiwa. Namun, keterampilan naga hijau wujud berbeda. Itu tidak hanya memungkinkan kulit dan otot untuk meningkatkan ketahanan, bahkan organ-organ internal dan pembuluh darahnya secara bertahap diperkuat ketika ia melanjutkan pelatihan. Ini adalah bagian yang paling tidak normal dari kemampuan naga yang terwujud dari surga naga. Itulah sebabnya Lindong tidak ragu mempelajarinya. Dia tahu bahwa jika dia bisa menguasainya, tubuh fisiknya pasti akan menyaingi naga sejati. Karena dia memiliki semangat yang ulet, ingin menyerap Nirvana Ki emas yang kejam tidak sesulit yang diharapkan untuk Lindong. Cih, sekali lagi, kabut emas menerjang ke arah organ-organ yang ditutupi oleh cahaya hijau. Namun kali ini, rasa sakit parah yang disebabkannya sangat berkurang. Kabut perlahan memasuki daging dan tulangnya. Pada saat itu, Lindong samar-samar bisa merasakan energi keras, seperti naga yang mengamuk mulai tumbuh dalam tubuhnya. Sementara Nirvana Ki emas sedang menggerogoti daging dan tulangnya, sejumlah besar dari mereka juga tersedot oleh kekuatan Yun Lindong. Saat kekuatan Yun mengalir dalam meridiannya, mereka mulai berubah semakin kuat. Saat ia memeriksa perubahan yang terjadi pada tubuhnya, sedikit senyum muncul di wajah Lindong. Nirvana Ki emas adalah suplemen yang benar-benar luar biasa bagi para ahli panggung Nirvana. Tidak hanya itu akan memperkuat tubuh, itu bisa meningkatkan kekuatan Yuan seseorang.
Tingkat peningkatannya jauh lebih cepat daripada pelatihan biasa. Tempat ini tidak buruk, semua nirvana ki emas ini tidak boleh disia-siakan. Lindong membuka matanya samar-samar dan memandang radius 10 meter cahaya keemasan di kedalaman Sungai Pil. Dalam radius cahaya ini adalah jumlah yang tebal dan banyak dari nirvana ki emas. Kali ini, ekspresi Lindong ketika dia melihat mereka dipenuhi dengan keserakahan. Dengan kemampuan naga yang terwujud dari surga naga, Lindong bisa mengabaikan tekanan besar itu. Selain itu memungkinkan dia untuk dengan mudah menanggung rasa sakit yang akan menyiksa ahli tahap nirvana normal sampai mati ketika menyerap nirvana ki emas. Meskipun rasa sakit masih ada, tidak sulit bagi Lindong untuk menanggungnya. Namun, tekanannya semakin berat dan semakin berat. Lindong melirik sisik naga di tubuhnya dan memperhatikan cahaya hijau redup mereka. Cahaya hijau awalnya cerah kemudian mulai menghilang. Sepertinya tekanan di sini perlahan-lahan meningkat intensitasnya. Namun sekarang Lindong memiliki rasa manfaat dari nirvana ki emas. Ia secara alami tidak akan menyerah begitu saja. Adapun tekanan yang semakin meningkat, ia ingin mencari tahu berapa lama lagi tubuh fisiknya bisa bertahan. Serap itu, Lindong mulai membuat segel sebelum lubang hitam berdenyut mulai muncul dengan telapak tangannya. Saat berikutnya, kekuatan melahap mulai menyebar dari itu. Mengapa? Dengan kemunculan kekuatan melahap, gumpalan cahaya keemasan yang mengambang mulai berfluktuasi dengan keras. Aliran cahaya keemasan mulai terbentuk, mengalir dengan kecepatan yang menakutkan ke dalam lubang hitam di telapak tangan Lindong. Setelah penyerapan sejumlah besar nirvana ki emas, wajah Lindong mulai bersinar dengan cahaya emas redup. Dari jauh, dia tampak mirip dengan Buddha yang hikmat dan bermartabat. Pada saat ini, saat ia terus melahap, aura Lindong mulai perlahan naik. Sekelompok cahaya keemasan melekat di dasar Sungai Pil yang gelap dan tampak sangat mempesona. Namun, di dasar Sungai Pil yang dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan, hanya kluster cahaya emas yang jarang akan meledak kemudian membentuk gelembung udara berwarna emas yang memancarkan suara yang agak jernih dalam proses. Seseorang bisa samar-samar melihat sosok yang duduk di dalam cahaya keemasan lebat yang berukuran beberapa ratus kaki. Nirvana ki emas yang kental di sekujur tubuhnya seperti banyak aliran air yang terus mengalir ke sosok itu. Suara mendengung pelan muncul. Setelah satu penglihatan ditembakkan ke kluster cahaya, sosok itu akhirnya secara bertahap menjadi jelas. Sisik berwarna hijau memantulkan cahaya hijau redup. Namun, samar-samar orang bisa melihat warna merah terang mulai redup di celah antara sisik tersebut. Aroma sedikit berdarah muncul dari dalam. Lindong sudah duduk selama 3 hari di dasar Sungai Pil. Selama 3 hari ini, tekanan di sekelilingnya semakin kuat. Situasi ini seolah-olah tekanan dari seluruh Sungai Pil dikumpulkan secara bertahap ke arahnya. Tekanan yang terus bertambah tanpa henti. Itu cukup untuk membuat seseorang merasa takut. Dalam menghadapi tekanan bertahap yang semakin menakutkan ini, pori-pori di seluruh tubuh Lindong masih secara bertahap ditekan oleh kekuatan besar sampai jejak darah mengalir keluar dari semua pori-porinya. Meskipun dia tidak terluka serius, tekanan yang terus meningkat pasti akan mencapai tingkat yang cukup menakutkan jika ini terus berlanjut. Pada saat ini, Lindong akhirnya benar-benar merasakan betapa besar harga yang harus dia bayar jika dia ingin berhasil menyerap semua nirvana ki emas di bagian bawah Sungai Pil ini. Tekanan yang semakin menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan dia, yang telah berlatih kemampuan naga yang terwujud dari surga naga, tidak berani meremehkan. Meskipun tekanannya menakutkan, Lindong juga menuai banyak manfaat selama 3 hari ini. Ketika jejak nirvana ki emas memasuki tubuhnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya juga secara bertahap diperkuat dan ditempa dari dalam. Bahkan darah dan dagingnya tampak dipelihara dengan kekuatan. Mengikuti penguatan tubuh fisik, kekuatan Yun yang mengalir dalam saluran terdalam Lindong juga tumbuh semakin kuat. Itu seperti air sungai deras yang bersiul lewat. Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa kuat diarahkan ke semua anggota tubuh dan tulang Lindong. Lindong jelas bisa merasakan bahwa penguatan kekuatan Yuannya selama 3 hari singkat ini bisa
dibandingkan dengan 10 kali lipat dari pelatihan normalnya. Ini adalah angka yang cukup menakutkan. Namun, itu tidak terlalu luar biasa. Nirvana Ki emas adalah sesuatu yang diaglomerasi dari Nirvana Ki yang sangat murni. Nirvana Ki yang terkandung hanya dalam sedikit jejaknya akan bisa dibandingkan dengan hasil pelatihan orang biasa dalam satu hari. Tentu saja, dengan penguatan tubuh fisik dan kekuatan Yuan, hal yang benar-benar mengejutkan Lindong adalah masalah lain yang terjadi. Ada cukup banyak hal dalam dantian Lindong. Yang menempati tengah adalah tinju ukuran redup Yuan dan berwarna emas. Yuan dan perlahan-lahan berputar dan terus-menerus menelan kekuatan Yuan yang luas dan kuat. Di atas Yuan dan ada sekelompok besar Ki berwarna hijau. Naga mengaum terus-menerus dipancarkan dari dalam. Aura bergejolak dan samar-samar berkumpul menjadi sosok naga yang terbang. Kelompok Ki hijau ini secara alami adalah naga langit surgawi yang telah ditinggalkan Qingjai. Itu terlalu liar dan keras dan Lindong tidak dapat sepenuhnya menyerapnya. Yang bisa dia lakukan adalah secara bertahap mengendalikannya melalui kemampuan naga yang terwujud dari surga naga dan membiarkan aura naga langit ini bergabung secara alami ke dalam tubuhnya. Di bagian bawah Yuan dan adalah cahaya keemasan yang mengalir. Ada riak yang sangat misterius hadir dalam cahaya keemasan. Ini adalah roh Yuan Ki yang dia dapatkan setelah menelan roh Yuan dalam tubuh Lin Langtian. Dari sudut pandang tertentu, Nirvana Ki emas yang diserap Lindong dapat dianggap jenis energi yang sama. Lindong jelas tidak mengerti manfaat dari roh Yuan Ki, yang bukan sesuatu yang bisa dia kendalikan di levelnya. Oleh karena itu, dia selalu menempatkannya di dalam dantiannya sambil menunggu kekuatannya untuk maju sebelum mengendalikannya di masa depan. Itu rencana Lindong. Namun, selama 3 hari ini ketika dia menyerap Nirvana Ki emas, dia menemukan bahwa setiap kali dia menyerap sedikit Nirvana Ki emas, akan ada beberapa cahaya emas yang mengisi ke dalam dantiannya dan bergabung dengan roh Yuan Ki ini secara bertahap memperkuat yang terakhir dalam proses. Proses ini juga menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Roh Yuan Ki ini setelah semua sesuatu yang menjadi milik roh Yuan itu. Meskipun Lindong percaya bahwa dia telah mengikis semua kesadaran di dalamnya, kejadian ini masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Untungnya, seiring roh Yuan Ki tumbuh lebih kuat, itu tidak lepas dari kendalinya. Hanya cahaya keemasan yang menjadi lebih terang dari hari ke hari. Cahaya emas yang awalnya agak ilusi juga telah menjadi jauh lebih jasmani. Lindong bisa merasakan fluktuasi yang luar biasa kuat dari dalam kelompok roh Yuan Ki ini. Fluktuasi semacam ini memiliki beberapa perbedaan dari kekuatan Yuan. Namun, Lindong bisa merasakan bahwa roh Yuan Ki ini tampaknya memiliki kekuatan mematikan yang sangat mengejutkan. Aku ingin melihat apa yang kamu pikirkan tentang lakukan. Seketika pikiran Lindong mengamati bahwa sekelompok roh Yuan Ki sambil bergumam di dalam hatinya. Bagian dalam tubuhnya memiliki jimat batu yang misterius dan simbol leluhur yang memelihara menjaganya. Bahkan di hatinya memiliki formasi alam semesta kuno. Karena itu, dia tidak percaya bahwa benda ini bisa berperilaku tidak pantas di tubuhnya. Waktu mengalir dengan tenang di dasar sungai Pil yang tenang. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari ini, dasar sungai Pil terus diam, sementara di pinggiran sungai Pil tumbuh sangat hidup. Sekelompok besar murid Aula dari Aula Daslake dikelompokkan bersama di platform sungai. Cukup banyak orang juga berdiri di beberapa platform yang mengelilingi area sungai Pil. Meskipun sebagian besar dari mereka sedang berlatih, mata mereka semua berkumpul dalam satu arah dengan sangat fokus tanpa gangguan. Tempat itu sudah menjadi zona terisolasi dengan pusaran air di atasnya. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Ini karena Lindong sudah berada di dasar sungai Pil selama 5 hari. Selain itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar dari sungai. Para murid Aula dari Aula Daslake jelas menyadari apa yang diwakili kali ini. Saat ini, salah satu dari 4 murid langsung senior Aula dari Aula Daslake,
Feng Yun hanya mampu bertahan selama 4 hari sebelum tidak dapat menahan tekanan dan keluar dari sungai saat menerima perendaman kepala Sungai Pil tahun lalu. Selain itu, ia berlumuran darah segar dan tampak sangat sedih ketika keluar. Namun, waktu yang Lindong alami saat ini telah melampaui waktu ini. Apakah itu tidak berarti bahwa keberanian Lindong bahkan lebih keras daripada Feng Yun? Jika ini benar-benar masalahnya, sepertinya olah dari Ola Daselite mereka akan menghasilkan orang yang menakutkan. Selain itu, orang yang menakutkan ini baru saja bergabung dengan Ola Daselite. Sosok Chen Zhan dan Wudou tidak bergerak di atas Sungai Pil. Namun, mata mereka terkunci pada pusaran air di bawah. Ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Bocah kecil itu benar-benar bisa bertahan. Wudou menggerayangi janggutnya. Suaranya berisi sukacita dan nada senang yang tidak bisa disembunyikan. Bertahan selama 5 hari. Dia bisa dianggap di atas rata-rata di antara para murid dari 4 aula ketika datang untuk menerima perendaman kepala Sungai Pil. Chen Zhan juga tersenyum. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari Sungai Pil meskipun sudah bertahan selama 5 hari. Dengan kata lain, itu berarti dia masih bisa melanjutkan. Dengan mengandalkan kemampuannya yang luar biasa, Chen Zhan bisa merasakan samar aura yang tidak jelas di akhir pusaran air. Sungai Pil ini unik. Tekanan di bawah ini akan menjadi semakin menakutkan setiap hari. Beberapa hari terakhir ini benar-benar yang paling sulit untuk dilalui. Wudou berkata dengan lembut, "Kita tunggu saja. Selama anak kecil ini bisa bertahan selama 3 hari lagi, hasilnya akan sama dengan gadis Xiao Xiao itu," kata Chen Zhan tersenyum. Wudou sedikit mengangguk. 3 hari mungkin tampak cukup singkat, tetapi untuk Lindong yang berada di dasar Sungai Pil, kemungkinan bahwa ia harus membayar harga yang lumayan. Apakah dia bisa bertahan akan tergantung pada kemampuannya sendiri. Waktu berlalu sehari demi hari di bawah antisipasi besar dari banyak murid di Ola Daselite. Suasana Ola Daselite juga melonjak tiba-tiba seiring berjalannya waktu. Beberapa murid langsung yang biasanya melakukan retret dan berlatih dengan pahit juga terganggu. Akhirnya, mereka keluar dari retret dan berkerumun di sekitar Sungai Pil. Ketika Lindong telah memasuki Sungai Pil untuk hari ke-7, berita ini langsung menyebar kemana-mana. Beberapa murid dari 3 aula lain juga mendengarnya. Segera, Ola Daselite menjadi hidup. Para murid dari 3 aula lainnya sesekali akan bergegas. Lagi pula, bisa menerima Sungai Pil peredam kepala dan menanggungnya selama 7 hari adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa senior yang jarang. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan hati mereka terguncang ketika pusaran air itu masih benar-benar tenang ketika hari ke-7 tiba dan tidak ada aktivitas sedikit pun. Orang yang jauh di bawah di dalam Sungai Pil tidak menunjukkan tanda-tanda keluar. Melihat dari situasi di depan mereka, tampaknya Lindong kemungkinan besar akan bertahan sampai hari ke-8. Hasil ini adalah sesuatu yang hanya dicapai oleh kakak senior Ying Xiaoxiao di antara generasi muda sekte Dao saat ini. Mungkinkah murid baru ini, yang telah bergabung dengan Ola Daselite hanya beberapa hari, sebenarnya sama berbakatnya dengan kakak senior itu? Wajah beberapa murid berubah sedikit ketika mereka memikirkan hal ini. Orang baru ini, yang telah menjadi juara perang 100 kekaisaran, benar-benar tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Hari ke-8 akhirnya tiba sementara banyak orang menunggu dengan tenang. Setelah itu, seluruh sekte Dao mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih karena itu. Namun mendidih ini tidak berlangsung lama ketika semua orang menjadi diam. Ini karena mereka menemukan bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul. Sosok diam-diam duduk di platform datar jauh di dalam olah langit di sekte Dao. Surga Nirvana Ki menyebar dari Sungai Pil. Akhirnya, dia tetap ada di sekitarnya seperti kabut, membuatnya tampak sedikit lebih halus. Sui. Namun, pelatihan diamnya tidak berlanjut lama. Suara angin yang agak gelisah tiba-tiba muncul dari belakang. Ini menyebabkan dia sedikit mengernyit. Kakak perempuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Namun, sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan teguran, sebuah suara yang jelas ditransmisikan di belakangnya.
Tubuh cantik berpakaian merah Ying Huan dengan lembut mendarat di platform dan dengan cemas berkata, "Apa yang terjadi?" Ying Xiaoxia melirik Ying Huan yang terengah-engah dari sudut matanya. Nada suaranya tidak banyak berfluktuasi. "Apakah Anda masih ingat bahwa Lindong yang saya sebutkan sebelumnya? Juara perang 100 kekaisaran yang meninggalkan Ola Langit dan bergabung dengan Ola Daselate, kan? Mengapa? Apakah dia memprovokasi Anda lagi?" Ying Xiaoxia menyapu tangannya yang panjang di atas pedang panjang hijau dan berbicara tanpa mengangkat kepalanya. Orang itu memperoleh kualifikasi untuk perendaman kepala Sungai Pil saat dia memasuki Ola Daselate karena dia mendapatkan tempat juara perang 100 kerajaan, kata Ying Huan. Dia adalah juara perang 1000 kekaisaran. Tidak berlebihan untuk menikmati hadiah seperti itu. Apa yang tidak Anda sukai? Ying Xiaoxia tidak terkejut. Karena itu, dia berbicara dengan santai. Bukan itu, orang itu. Batuk Jiok Suet Ying Huan seperti tangan panjang terkepal. Dia segera mengertakkan gigi dan berkata, "Orang itu telah tinggal di dasar Sungai Pil selama 8 hari. Oh, beberapa emosi akhirnya terungkap di kolam seperti wajah tenang Ying Xiaoxia. Dia menoleh dengan terkejut dan berkata, dia benar-benar bertahan selama 8 hari, menjadi seseorang yang juga mengalami perendaman kepala Sungai Pil. Ying Xiaoxia jelas memahami tekanan mengerikan di dasar Sungai Pil. Saat itu, dia hanya bisa bertahan selama 8 hari terlepas dari upaya terbaiknya. Hasil ini sudah yang terbaik di antara generasi muda Sekte Dao saat ini. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada seseorang yang mampu mencapai hasil yang sama seperti dia hari ini. Sepertinya Lindong memang terampil. Bagaimana orang itu bisa dibandingkan dengan kakak perempuan? Anda adalah anggota generasi muda yang paling menonjol di Sekte Dao kami selama ini." Ying Huan mengerutkan bibir dan berkata, "Namun, Sungai Pil dari Ola Daselate tidak dapat dibandingkan dengan kita dan tekanan yang diciptakan berbeda. Meskipun demikian, tidak mudah baginya untuk bisa bertahan 8 hari. Ying Xiaoxiao berkata dengan lembut. Tapi, Ying Huan ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia mengepalkan giginya dan berkata, "Tapi orang itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda keluar, bahkan setelah tinggal selama 8 hari di dasar Sungai Pil." Setelah kata-kata Ying Huan terdengar, dia bisa merasakan sosok Ying Xiaoxia membeku sesaat. Tangan yang terakhir yang memegang pedang panjang hijau dan mengencang dalam sekejap. Jelas, gelombang langka telah digerakkan dalam hati yang terakhir karena kata-katanya. Dia belum menunjukkan tanda-tanda keluar. Tubuh Ying Xiaoxia menegang sejenak sebelum akhirnya dia menoleh. Wajah cantiknya agak serius saat dia memandang Ying Huan dan bertanya, "Ya, saat ini cukup banyak murid dari 4 aula memperhatikan Sungai Pil dari Ola Daselate. Dikabarkan bahwa orang itu masih di dasar Sungai Pil dan belum menunjukkan tanda-tanda muncul." Ying Huan tertawa pahit. Terlalu sulit baginya untuk membayangkan bahwa lelaki itu yang ditegur olehnya karena terlalu memikirkan dirinya sendiri akan benar-benar mendapatkan hasil yang luar biasa selama perendaman kepala Sungai Pil. Jeti seperti ini. Mata cantik Ying Xiaoxia terfokus, jarinya yang lembut dengan lembut mendarat di pedangnya. Sepertinya Sekte Dao mereka telah merekrut murid yang luar biasa kali ini. Kakak perempuan, hasil terbaik yang dicapai murid Sekte Dao selama perendaman kepala Sungai Pil berlangsung selama sekitar 8 hari atau lebih. Apa yang terjadi dengan orang ini kali ini? Mungkinkah dia secara langsung ditekan sampai mati? Ying Huan bergumam. Paman guru Ola Daselate Chen pasti mengamati Lindong dengan erat pada saat ini. Bagaimana dia bisa tidak mendeteksinya jika yang terakhir sudah dihancurkan sampai mati? Ying Xiaoxi memutar matanya sambil menghadap Ying Huan. Segera, pikiran yang mendalam melintas di matanya ketika dia berkata, "Biasanya, bertahan selama 8 hari atau lebih selama Sungai Pil. Peredam kepala harus menjadi hasil yang paling luar biasa. Namun,
Ada juga beberapa pengecualian selama sejarah sekte Dao kami. Oh, Ying Huan terkejut. Saat itu, senior Xiao Tong bertahan selama 13 hari. Tentu saja, bukan karena dia tidak dapat terus bertahan. Sebaliknya, itu karena dia telah sepenuhnya menyerap semua nirvana ki emas di dasar sungai Pil selama 13 hari itu. Ying Xiaoxiao perlahan menjelaskan. Sepenuhnya menyerap semua itu. Ying Huan tanpa sadar tertegun. Nirvana ki emas sangat liar dan kejam. Bahkan para ahli yang telah mencapai 7 panggung nirvana Yuan akan kesulitan menyerap semuanya. Setiap tahun, hampir semua murid dari 4 aula yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan sungai Pil peredam kepala tidak berani melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan menyerap semua nirvana ki emas itu. Yang mereka pikirkan adalah mencoba yang terbaik untuk bertahan 1 hari lebih lama di bagian bawah dan menyerap sedikit lebih nirvana ki emas. Satu pihak mencoba yang terbaik untuk menyerap sedikit lebih banyak, sementara yang lain berniat untuk menyerap semua nirvana ki emas. Keduanya sudah di 2 tingkat yang sama sekali berbeda. Namun, kakak perempuan, Xiao Tong senior yang Anda sebutkan seharusnya orang yang sangat menakutkan yang memahami kitab suci kesedihan besar dan menuduh gerbang Yuan untuk membunuh 3 penatua agung mereka. Bukan? Ying Huan tiba-tiba pulih dan berbicara dengan lemah. Ying Xiaoxiao sedikit mengangguk, bahkan hatinya tanpa sadar merasakan penyembahan yang tidak biasa terhadap orang ini ketika menyebutkan namanya. Tentu saja, kemungkinan banyak murid sekte Dao menganggapnya sebagai dewa. Dengan hanya pedang, dia menyerang faksi terkuat di wilayah Shuan Timur, gerbang Yuan, dan membunuh 3 tetua besar satu demi satu. Pada akhirnya, dia memaksa gerbang Yuan untuk mengaktifkan formasi sekte besar untuk menghindari bencana. Bahkan kepala gerbang Yuan yang memiliki status yang sangat tinggi di wilayah Shuan Timur dipaksa untuk campur tangan. Meskipun situasi terakhir menyebabkan Dao Sekte menjadi sangat marah, mereka tanpa sadar merasa bangga di bawah kemarahan ini. Jadi bagaimana jika itu adalah gerbang Yuan? Murid Dao Sekte kami mampu membunuh 3 orang tua agungmu. Gerbang Yuan dan Sekte Dao selalu dalam kondisi buruk dan ada juga banyak konflik di antara para murid mereka. Salah satu alasannya adalah karena insiden Xiao Tong saat itu. Bagaimana orang yang bernama Lin Dong bisa dibandingkan dengan senior Xiao Tong? Ying Huan menggigit bibirnya dan menuntut. Namun, situasi saat ini adalah kenyataan. Hanya ada 2 alasan mengapa ia terus tinggal di dasar sungai Pil. Salah satunya adalah bahwa dia telah ditekan sampai dia tidak bisa lagi bergerak dan tidak bisa pergi sesuka hatinya. Yang kedua adalah dia juga memiliki pemikiran yang sama dengan senior Xiao Tong. Dia ingin sepenuhnya menyerap semua nirvana ki emas di dasar sungai Pil. Ying Xiaoxi berbicara dengan samar. Meskipun aku tidak sadar bagaimana dia bisa melakukannya, potensinya memang cukup mengejutkan. Ying Huan melebarkan mulutnya tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya bergumam. Mungkinkah kakak perempuan itu berpikir bahwa orang ini akan menjadi seperti senior Xiao Tong? Senior Xiao Tong adalah seorang jenius yang luar biasa. Bahkan jika Lin Dong mampu menyerap semua nirvana ki emas di dasar sungai Pil, masih ada jurang yang sangat besar antara dia dan senior Xiao Tong dalam hal prestasi mereka. Paling tidak seseorang harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab suci kesedihan besar sebelum menghakimi. Ying Xiaoxia menjawab dengan lembut. Apakah dia saat ini mampu melakukan apa yang dilakukan senior Xiao Tong dan menyerap semua nirvana ki emas di dasar sungai Pil dengan gaya sombong masih belum pasti. Namun, masalah ini kemungkinan akan segera berakhir. Saya juga sangat ingin tahu. Ying Xiaoxi tiba-tiba menoleh. Matanya melihat ke arah tempat Allah Daselite berada. Beberapa minat melintas di mata cantiknya. Dia juga ingin melihat kemampuan hebat seperti apa yang dimiliki juara perang kekaisaran 100 ini yang telah menimbulkan keributan besar pada saat dia memasuki sekte Dao yang sebenarnya dimiliki. Menjadi tempat paling ramai saat ini dalam sekte Dao, langit di atas sungai Pil Ola Desolate sering diisi dengan suara angin kencang.
Banyak tokoh berdiri di peron sekitar. Mata mereka semua terkunci ke suatu arah. Itu adalah pusaran air hitam yang berada di tengah Sungai Pil. Saat ini, berita bahwa Lindong telah bertahan selama 8 hari di dalam Sungai Pil telah menjadi pengetahuan umum dalam sekte Dao. Bahkan beberapa penatua telah datang untuk menyaksikannya. Mereka juga sangat memperhatikan hal ini. Lagi pula, di antara generasi sekte Dao yang lebih muda, hanya Ying Xiaoxiao yang pernah melakukannya sebelumnya. Tentu saja, hal yang paling mereka perhatikan adalah bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul meskipun bertahan selama 8 hari. Adegan ini mengejutkan banyak orang yang sangat berpengalaman dalam sekte Dao. Itu karena sepertinya situasi serupa juga terjadi 1 abad yang lalu. Pada saat itu, orang yang menyebabkan keributan ini, orang yang masuk ke gerbang Yuan sendirian. Namanya disebut Xiaotong. Beberapa anggota generasi yang lebih tua melihat ke arah Sungai Poola Desolate dari jarak yang sangat jauh. Mereka bergumam pada diri mereka sendiri, sekte Dao kami, bisakah Xiaotong yang lain muncul lagi? Retakan seperti jaring laba-laba yang samar dengan cepat muncul di permukaan armor skalanya, dan cahaya hijau yang menyelimutinya tumbuh sangat redup. Potongan-potongan kecil sisik terus-menerus pecah sebelum mereka digiling menjadi debu oleh tekanan di sekitarnya yang menakutkan. Lindong melihat baju Zira skala cepat hancur sebelum wajahnya berubah sangat serius. Namun, dia tidak panik. Meskipun tekanan dari lingkungannya menakutkan, itu tidak mencapai tingkat di mana ia tidak punya pilihan selain mundur. Aku penasaran melihat betapa mengerikannya tekanan ini sebenarnya. Lindong tersenyum ketika sebuah getaran merobek tubuhnya. Pada saat ini, lapisan armor skala naga mengeluarkan suara retak sebelum pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur. Akhirnya, itu direduksi menjadi debu dan tersebar. Mengaung, setelah disipasi armor skala naganya, sebuah toren tak berujung dari tekanan menakutkan langsung menyerbu setiap inci tubuh Lindong. Segera, beberapa luka berdarah mulai terbentuk di tubuhnya. Suara mendesing mengikuti kawanan tekanan yang menakutkan. Warna hitam misterius mulai merembes sedikit demi sedikit keluar dari tubuh Lindong. Pada akhirnya, itu berubah menjadi memburan hitam bercahaya yang sepenuhnya menyelimuti tubuhnya. Pada permukaan lapisan ada lubang hitam kecil yang tak terhitung banyaknya, yang berputar-putar dan memancarkan energi kekuatan melahap. Mereka tidak langsung melanjutkan dan segera melahap nirvana ki emas yang tebal di sekitarnya, dan tekanan tak berbentuk itu jelas tekanan yang berasal dari kedalaman Sungai Pil, bukanlah sesuatu yang bisa memuaskan dengan kekuatan pelahapan sombong yang bisa menelan segala sesuatu di dunia. Sejumlah besar nirvana ki menyertai tekanan dan tanpa henti memasuki tubuh Lindong. Di bawah menelan habis-habisan. Cahaya keemasan di sekitarnya mulai menyusut sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, aura yang berasal dari dalam Lindong mulai tumbuh dalam kekuatan. Setelah sepenuhnya menyelesaikan masalah di dalam tubuhnya, tekanan luar tidak lagi dapat menyebabkan banyak masalah bagi Lindong. Pada tingkat ini, benjolan nirvana ki emas ini benar-benar akan sepenuhnya ditelan olehnya. Sifat dominan simbol leluhur yang memangsa sekali lagi ditampilkan dengan jelas. Waktu berlalu dengan cepat di kedalaman Sungai Pil ketika cahaya keemasan terus tumbuh redup. Pada saat yang sama, suhu tubuh Lindong secara bertahap mulai naik, menyebabkan gelembung uap terbentuk di dalam air sungai yang sedingin es. Saat air mulai mendidih, fluktuasi kekuatan Yun yang perlahan menyebar keluar dari tubuh Lindong tiba-tiba berubah menjadi keras. Riak mulai menyebar tanpa henti dari tubuh Lindong sebelum sepenuhnya menghilang di kejauhan. Dari kelihatannya, kekuatan Yuan mendalam dalam tubuh Lindong dalam keadaan tidak stabil. Dan keadaan yang tidak stabil ini merupakan indikasi kesusahan nirvana yang akan datang. Dengan menarik dukungan dari Sungai Pil peredam kepala, kekuatan Lindong telah meningkat, memungkinkannya untuk secara resmi menyerang panggung 5 Yun Nirvana. Lindong diam-diam duduk di bagian bawah Sungai Pil saat kekuatan Yun yang kejam merembes keluar dari tubuhnya. Bahkan tekanan yang menakutkan hadir di sini tersebar oleh emisi, membentuk wilayah beberapa kaki di sekitar tubuh Lindong. Apakah itu akhirnya tiba? Kulit Lindong merah cerah saat dia perlahan membuka matanya.
mengungkapkan ekspresi lega dan gembira di dalam mereka. Dia telah menunggu hari ini selama beberapa waktu sekarang. Kesengsaraan panggung Nirvana kelima bukanlah tugas yang mudah bagi kebanyakan ahli panggung Nirvana. Namun, mengingat ketahanan tubuhnya, Lindong tidak perlu takut. Keahlian kemampuan naga yang terwujud dari surga naga tidak hanya membuat kulit dan otot Lindong menjadi kuat dan tangguh, bahkan organ dan vital dalamnya jauh lebih kuat daripada para ahli tingkat budidaya yang sama. Sejak itu telah tiba, biarkan aku mengalami betapa menakutkan kesengsaraan Nirvana kelima. Saat ia mengerucutkan bibirnya, Lindong membentuk segel dengan tangannya sebelum menutup matanya lagi. Segera setelah itu, gelombang panas yang menakutkan muncul dari dalam tubuhnya dan memancar keluar. Suara berderak terbentuk ketika gelombang dahsyat menyebar ke segala arah. Duar, duar, kekerasan kekuatan. Yun liar dan meledak-meledak dari tubuh Lindong, menyebabkan air sungai di sekitarnya bergetar secara eksplosif. Sebaliknya, tubuhnya seperti pohon tua dengan akar yang dalam, yang tidak bergerak 1 inci pun di dalam aliran air yang keras itu. Jelas, kesengsaraan Nirvana kelima Lindong telah resmi tiba. Bagian bawah tangan Sungai Pil bergejolak keras karena fluktuasi yang disebabkan oleh Lindong. Namun itu masih tenang dan tentram di permukaan luar Pil. Kadang-kadang, ombak akan membengkak, menyebabkan Nirvana Ki menyebar dan mengisi udara. Berbagai platform di sekitar Sungai Pil sekarang sepenuhnya diisi dengan orang-orang. Saat ini, Lindong sudah tinggal di dasar Sungai Pil selama 11 hari. Berita ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh sekte Dao dan keributan yang dihasilkan jelas tidak bisa dihindari. Dalam sekte Dao, akan selalu ada beberapa murid elit yang akan menjalani Sungai Pil peredam kepala setiap tahun. Namun di antara mereka, jumlah waktu terpanjang yang mampu bertahan adalah 8 hari. Dan beberapa orang ini tanpa ragu adalah individu yang paling menonjol dalam anggota sekte generasi muda. Namun kali ini, sebenarnya ada seseorang yang berhasil bertahan di dasar Sungai Pil selama 11 hari penuh. Hasil ini jelas mengalahkan setiap anggota generasi muda lainnya. Ini juga sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan anggota generasi muda yang paling terkemuka saat ini, Yin Xiaoxiu. Apa yang membuat orang menjilat lidah mereka adalah bahwa orang yang mencapai hasil yang begitu menakutkan sebenarnya adalah murid baru yang baru saja memasuki sekte Dao. Ketika berita ini menyebar, pasti menarik perhatian dari mana-mana. Banyak murid datang setelah mendengar kabar ketika mereka ingin mengklarifikasi keraguan mereka. Ini adalah alasan utama mengapa Ola Daselite begitu hidup beberapa hari ini. Di peron yang paling dekat dengan Sungai Pil, berdiri banyak orang-orang ini telah membentuk 4 lingkaran berbeda, dan di dalam mereka masing-masing berdiri seorang individu yang berdiri dengan angkuh. Ada tatapan dari orang-orang di sekitarnya yang terus melirik ke 4 orang itu. Pandangan mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Alasan untuk ini adalah bahwa ke-4 orang ini merupakan murid langsung senior yang paling terkenal dalam Ola Daselite. Berdiri di paling kanan adalah seorang pria dengan tubuh yang sangat berotot, mengenakan pakaian abu-abu sepenuhnya. Dia memiliki ekspresi tegang yang tanpa senyum, dengan lengan lebih panjang dari biasanya dan menyerupai kera. Dia memancarkan aura yang menakutkan. Orang ini adalah murid senior besar dari Ola Daselite, Peng Tong. Orang yang paling dekat dengan Peng Tong memiliki tubuh fisik yang sama sekali berbeda. Dia kurus dan kecil, dengan mata penuh kecerdasan dan tatapan tajam sesekali. Meskipun ada sejumlah besar murid Ola Daselite yang dibangun dengan baik berdiri di belakangnya, aura mereka yang mengesankan tidak ada bandingannya. Dia adalah murid senior kedua dari Ola Daselite, Song Zhou. Di sebelah kiri Song Zhou, berdiri seorang pria berpakaian merah gelap menunjukkan wajah yang dingin dan tegas. Tangan menyilang di depan dadanya. Dia dengan dingin menatap Sungai Pil di kejauhan, sementara tatapannya tanpa belas kasihan. Di sisinya, berdiri Tong Chuan dengan ekspresi canggung, yang tampaknya ragu-ragu mengatakan sesuatu. Kamu benar-benar tidak berguna. Anda membiarkan peluang memasuki perendaman kepala Sungai Pil dengan lolos dari tangan Anda. Lagi pula kau benar-benar dipukuli oleh seorang anak baru, benar-benar memalukan. Pria berpakaian merah mengejek dengan suara dingin. Kakak Jing Hao, keterampilan sebenarnya Lindong tidak lemah.
Bisa dibenarkan bahwa saya kalah darinya. Tolong tenanglah, jelas Tong Chuan dengan getir. Aku tahu apa yang harus dilakukan, dan aku tidak perlu kamu mengajari aku. Dia mungkin terampil. Namun, aku, Ji Enghao bukan orang yang mudah diintimidasi. Saya ingin melihat betapa sombongnya para murid baru ini. Mereka bahkan tidak menunjukkan rasa hormat senior yang besar, kata Ji Enghao dengan santai. Mendengar itu, Tong Chuan hanya tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Sekering pendek Ji Enghao terkenal di dalam Ola Daselate. Menambah api, insiden yang telah dinyalakan oleh Lin Dong terlalu besar, yang bahkan membuat para murid senior langsung dari Ola Daselate merasa sedikit jengkel. Hai, kakak senior Ji. Pria baru ini sangat luar biasa. Bertahan di dasar Sungai Pil selama 11 hari adalah sesuatu yang bahkan sulit dicapai oleh Anda dan saya. Jika Anda ingin mengambil tindakan, harap berhati-hati untuk tidak menabrak dinding bata. Di paling kiri berdiri seorang pemuda berpakaian putih. Pemuda ini adalah anggota termuda di antara mereka berempat. Dia adalah murid senior keempat dari Ola Daselate, Feng Yun. Dia adalah yang termuda di antara empat, namun bakat dan kecerdasannya benar-benar menakutkan. Hanya setelah memasuki Ola Daselate selama 2 tahun, dia berhasil mencapai tingkat kultivasi yang mirip dengan Pang Tong. Hanya dengan pemujian, baru kita tahu seberapa cakapnya dia. Ini tidak diukur oleh bibir seorang pembicara yang fasih. Ji Enghao menatap Feng Yun dan berkata, saya tidak akan berpikir bahwa bahkan kalian yang telah menutup diri untuk berkultivasi akan tertarik dengan pemandangan ini. Sepertinya kalian juga memegang Lin Dong dalam cahaya yang penting. Seseorang harus ditanggapi dengan serius jika seseorang bisa bertahan dalam perendaman kepala Sungai Pil selama 11 hari. Ada kemungkinan bahwa para pesaing untuk kita penghancuran besar tahun ini akan bertambah oleh orang tambahan. Feng Yun menggoda dan tertawa sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Sungai Pil yang tenang. Dia bergumam, di masa lalu, senior Xiaotong hanya berhasil bertahan selama 12 hari. Tatapan Ji Enghao sedikit menyempit dan dia tidak menjawab. Namun tatapan itu secara bertahap berubah serius. Sementara itu berisik dan hidup di sekitar Sungai Pil, hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup melewati puncak gunung yang jauh. 2 bayangan turun dari langit dan mendarat di atas pohon besar, sambil melihat ke bawah ke arah Sungai Pil. Di kejauhan, dari penampilan mereka, orang bisa langsung mengatakan bahwa mereka adalah kakak perempuan senior Ola Langit, Ying Xiaoxiao dan saudara perempuannya Ying Huan-Huan. Orang itu belum muncul. Ying Huan-Huan mengucapkan sambil menatap Sungai Pil. Tidak bisa menahan dan menggigit bibirnya, dia dengan kesal berkata, tidak mungkin, apakah orang itu benar-benar dapat mencapai hasil yang sama dengan senior Xiaotong? Bagaimana ini mungkin? Apakah ada keadilan di dunia ini? Bagaimana orang itu bisa cocok dengan orang-orang seperti senior Xiaotong? Akan lebih bagus jika dia tidak muncul hari ini. Jika demikian, hasilnya hanya akan sama dengan senior Xiaotong, jawab Ying Xiaoxiao dengan suara lembut saat dia berpegangan pada pedang hijaunya. Setelah mendengar itu, Ying Huan-Huan melongo sebelum memahami maknanya dalam waktu singkat. Lin Dong telah menanggung semua ini karena tujuannya sebenarnya sama dengan tujuan senior Xiaotong, dan itu untuk sepenuhnya menyerap setiap bibit terakhir nirvana ki emas dari dasar Sungai Pil. Oleh karena itu, jika Lin Dong muncul ke permukaan sekarang, itu berarti bahwa dia hanya membutuhkan 11 hari untuk sepenuhnya menyerap semua nirvana ki emas di bagian bawah Sungai Pil. Di masa lalu, senior Xiaotong butuh 12 hari. Jika itu terjadi, hasil Lin Dong akan lebih menakutkan daripada keberadaan seperti dewa yang ada di hati banyak murid Aula Daselate. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, Ying Huan-Huan tidak bisa membantu tetapi menggunakan gigi putih mutiara untuk menggigit bibirnya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana orang yang menganggap dirinya sempurna benar-benar dapat melampaui idola di dalam hatinya. Dia harus melanjutkan dan tinggal di sana, gumam Ying Huan-Huan saat dia memutar matanya. Ying Xiaoxie menatapnya tanpa daa. Tepat ketika dia mencoba menjawab, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berbalik dengan cepat dan menghadap ke arah Sungai Pil.
Di sana, permukaan sungai yang tenang tiba-tiba mulai menggelambung dan mendidih. Fluktuasi kekuatan Yun yang menakutkan mulai meletus dalam gelombang dari Sungai Pil. Sepertinya masalah ini tidak akan berakhir seperti yang kamu inginkan. Ying Xiaoxiao menatap ke arah Sungai Pil yang sekarang menggelegak dan mengambil napas dalam-dalam dari udara dingin yang sedingin es. Membiarkan jejak dingin itu menyerang hati dan pikirannya, dia menggumamkan pernyataan ini dengan lembut, dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak novel Donghuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Dan sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.